Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ustazah Messi di sini. Apa kabarnya antum hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar IPA. Sebelum mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Sistem pencernaan manusia. Apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, yuk kita belajar sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Coba diulangi lagi, apa saja organ pencernaan pada tubuh manusia. Silakan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Ya, antum benar semua. Yang pertama, rongga mulut. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang antum makan, maka antum menghidupkan mesin pencernaan. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi dan lidah dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain itu, makanan di rongga mulut juga akan dicerna secara kimiawi yang dibantu oleh enzim amilase atau ptialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gigi seri, yang berbentuk pahat dan berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring, yang berbentuk lancip dan runcing, yang berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham, yang berbentuk rata bergerigi dan berfungsi untuk mengunyah makanan. Bagian-bagian gigi terdiri dari mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. Mari kita lanjutkan pelajaran. Menuju kemana ya makanan setelah dikunyah di rongga mulut? Ada yang tahu? Ya, benar. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Dan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung
enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Dan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk merubah protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang keempat, usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Nah, jadi usus halus ini berfungsi untuk mencerna kembali makanan untuk diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari, terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas ini mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa atau monosakarida, enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain yang pertama, mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, dan yang kedua, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Bagian dari usus halus yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong, kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan, yaitu yang pertama enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, yang kedua enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan yang ketiga enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Bagian dari usus halus yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau biasa disebut usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Yang kelima, usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja, feses, terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Yang keenam, anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan.